warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Al-ayah. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan tahun ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa merasakan angin surga, yaitu merasakan bulan suci Ramadan. Banyak tahun lalu yang bisa mengikuti Ramadan, namun tahun ini sudah tidak bisa mengikuti bulan suci Ramadan. Maka dari itu wajib kita mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lebih bisa menikmati bulan suci Ramadan dan lebih bisa menyampaikan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan masih banyak yang lainnya. Karena sejatinya ketika kita mampu bersyukur, maka kualitas iman kita akan bertambah. Yang kedua kali, sholawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita. Beliau adalah suri tauladan terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang mengaku umatnya dan kita yang senantiasa bersolawat kepadanya akan diakui di akhirat kelak oleh beliau. Maka dari itu, marilah kita perbanyak lagi untuk bisa mengenal diri dari Rasulullah SAW. Sahabat Mu'at TV, rahimakumullah,
Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pesan dari Imam Syafi'i, yaitu 3 amalan yang paling berat. Yang pertama, yaitu murah hati saat miskin. Sejatinya manusia sangat mencintai harta. Kita bisa melihat orang-orang bekerja keras hanya untuk mengumpulkan harta. Bekerja siang dan malam. Bahkan ketika sakit pun rela untuk bekerja. Dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Dan pada umumnya manusia itu adalah sulit atau enggan untuk bisa mengeluarkan harta tersebut. Padahal di dalam diri harta yang kita miliki itu adalah ada hak orang lain. Namun pada umumnya manusiawi susah untuk mengeluarkan harta tersebut. Apalagi di saat miskin. Orang yang lapang harta pun kadang masih sulit untuk menginfakkan hartanya. Orang yang banyak harta melimpah kadang masih banyak mikir ketika untuk menyedekahkan hartanya. Maka dari itu Imam Syafi'i berpesan, amalan paling berat itu memang salah satunya adalah murah hati ketika sedang miskin. Suri teladan terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Beliau sangat dermawan meskipun dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Dan para sahabatnya pun mengikuti jejak beliau. Mobilisasi perang Tabuk sangat menjadi saksi bahwasannya Umar bin Khattab mau menyedekahkan separuh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya pun disedekahkan. Bahkan ada sahabat yang miskin ikut juga andil bersedekah meskipun hanya setengah sak kurma. Rasulullah pernah sholat tidak khusyuk hanya untuk cepat-cepat membagikan harta ghanimah. Jadi harta ghanimah yang Rasulullah miliki itu bukan untuk Rasulullah, tapi dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, semoga kita dapat mengikuti jejak Rasulullah dan sahabatnya. Janganlah kita enggan untuk mengeluarkan harta kita, terlebih kita dalam keadaan lapang. Jika kita dalam keadaan lapang susah mengeluarkan harta, apalagi ketika kita dalam keadaan miskin, pasti sangat enggan untuk mengeluarkan harta tersebut. Padahal itu manfaatnya untuk diri kita. Ketika kita mau menginfakkan harta, mau bersedekah, maka Allah akan membalas 700 kali lipat dan bisa jadi lebih. Tapi mengapa manusia masih enggan untuk mengeluarkan harta? Yang kedua adalah pesan dari Imam Syafi'i, amalan paling berat yang kedua yaitu warok ketika sendirian. Apa itu warok? Yaitu meninggalkan hal-hal yang subhat dan haram ketika sendirian. Terlebih meninggalkan hal-hal yang mubah berlebihan. Karena banyak kita lihat orang-orang alim di hadapan orang banyak, namun ketika sendiri dia bermaksiat. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat. Mungkin diri kita pun pernah merasakan bahwa kita susah mengamalkan warok ketika sendiri. Ketika di hadapan orang banyak, kita bisa berbuat baik, kita bisa alim. Namun ketika sendirian, apa yang kita lakukan? Yaitu maksiat. Ini menjadi amalan yang berat menurut Imam Syafi'i radhiyallahu. Karena memang benar ketika kita cross check dalam diri kita, memang sulit untuk melakukan hal itu. Rasulullah mampu
sangat-sangat mampu mengamalkan wara' ketika sendirian. Karena beliau adalah contoh terbaik bagi kita. Sahabatnya pun sama. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah, kita harus berupaya untuk bisa mampu mengamalkan wara' ketika sendiri. Memang tidak mudah. Dan yang ketiga, amalan yang paling berat menurut Imam Syafi'i adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Sahabat mu'atifi rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Banyak ujian ketika kita mau melakukan hal itu. Padahal itu bukan di depan penguasa. Tapi masih banyak sekali ujian-ujian yang harus kita terima ketika kita mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin dihina, mungkin kita diolok-olok, mungkin kita dijatuhkan harga diri kita. Terasa berat. Namun yang paling berat ketika kita berbicara kebenaran di depan penguasa. Ini luar biasa sekali. Karena pasti resikonya bukan hanya harga diri, bisa jadi resikonya adalah nyawa. Ketika penguasa tidak terima dengan dakwah yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan, bisa jadi penguasa seperti itu akan berbuat hal-hal yang nekat. Na'udzubillah. Maka ini sangat ditekankan dan diperingatkan kepada kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama tadi adalah murah hati ketika sedang miskin. Yang kedua yaitu wara' ketika sendirian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa. Kita percaya bahwa ketika kita jujur, itu akan mendapatkan buah yang manis. Namun sebelum mendapatkan hal yang manis, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang pahit yang harus kita telan. Maka berat untuk kita lakukan. Semoga dengan kita banyak berdoa kepada Allah, dengan kita banyak memohon kepada Allah, dan kita berupaya untuk tidak berbuat maksiat secara terang-terangan, kita mampu mengamalkan 3 amalan tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang tidak pas, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.